nama saya Friana Funseri Kotiak Bumini Wulumaya, kelas 1 MB5, Manajemen Bisnis. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana dan terpemimpin untuk memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data-data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja dan menjalin suatu pekerjaan. Unsur-unsur dari komunikasi yaitu yang pertama komunikator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. Yang kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan atau saran. Yang keempat, komunikasi atau komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita. Yang kelima, tanggapan atau reaksi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Jenis-jenis komunikasi, yang pertama komunikasi internal, yang kedua komunikasi vertikal, dan yang ketiga komunikasi horizontal, keempat komunikasi diagonal, dan yang kelima komunikasi eksternal. Fungsi dari komunikasi itu yang pertama fungsi internal. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu dan menerima informasi dengan baik dengan kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Dan yang ketiga, fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif, merupakan cara lain dari perintah di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Yang keempat, fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di video ini. Jika ada kesalahan baik itu bicara, nada maupun kata-kata, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf.